Shalom, jumpa lagi dengan saya Santia Humayani. Renungan hari ini berjudul Terlalu Cepat untuk Menyerah. Bacaannya diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu jemaat terkasih dan pendengar Radio Maestro, tahukah Anda perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak setia? Orang yang tidak setia akan menyerah saat pertama kali mengalami kesulitan. Tetapi orang yang beriman terus melanjutkan. Orang yang beriman mempunyai tekad, rajin, dan gigih. Mereka tidak tahu caranya berhenti. Tahukah Anda bagaimana biji pohon ek kecil menjadi pohon ek raksasa? Pohon ek berasal dari biji pohon ek yang tidak mau menyerah. Meski saya tidak memahami semuanya, tapi saya tahu satu hal. Anda tidak disebut gagal sampai Anda menyerah. Kita selalu terlalu cepat berhenti. Untuk itulah Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Sebuah kesaksian dari pendiri gereja Saddleback saat mereka memulai pelayanan mereka. Pada awalnya mereka mengira akan segera menemukan sebuah bangunan. Tapi ternyata mereka perlu menjalani 15 tahun tanpa gedung gereja. Pada 13 tahun pertama gereja ini, mereka telah menggunakan 79 tempat yang berbeda. Tahukah Anda, berapa kali sang pendiri merasa ingin menyerah? Dikatakan setiap Senin pagi. Tapi sang pendiri tidak tahu bagaimana caranya menyerah. Tuhan berkata kepada sang pendiri Rick demikian, "Rick, seandainya aku tidak pernah memberikanmu sebuah bangunan gereja, apakah engkau masih akan melayani aku?" Dan jawab Rick, "Tentu saja." Saddleback kemudian berkembang menjadi lebih dari 10.000 jemaat, bahkan sebelum mereka membangun gereja gedung pertamanya. Bagaimana caranya mereka mengatur sebuah gereja berisikan 10.000 orang setiap minggunya? Tidak banyak kemuliaan dalam hal itu tercatat. Itu hanya kerja keras. Tuhan menggunakan masa-masa sulit itu untuk menguji kegigihan mereka. Apabila Anda dan saya saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, ayat ini cocok buat kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tercatat dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17. Tuhan sering mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesengsaraan, dan masalah muncul dalam hidup kita untuk mengajari kita tentang ketekunan, tentang tekad dan karakter. Masalah yang Anda dan saya alami saat ini ialah ujian atas kesetiaan kita. Apakah kita akan terus melayani Tuhan meskipun kehidupan kita semakin buruk? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Saudara yang terkasih, Tuhan lebih tertarik dengan masa depan Anda daripada apa yang sedang terjadi dengan Anda dan saya saat ini. Selamat menikmati hari. Tuhan Yesus memberkati.